Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Ayu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga kita dapat melaksanakan ibadah saum ini dengan keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Ya nih Bu, untuk mengefektifkan waktu sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas ya Bu. Apa tujuan pembelajaran Ibu hari ini? Tujuan pembelajarannya dengan mengamati video tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Terus sama siswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara alat komunikasi tradisional dan modern, serta melalui diskusi kelompok Bu, kelompok siswa dapat menguraikan dan membedakan apa saja alat komunikasi modern dan tradisional. Oh iya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu laksanakan di kelas itu ada dua ya Bu ya. Jadi yang pertama, melalui pengamatan video, siswa diharapkan mampu membedakan atau mampu apa Bu tadi? Mampu mengidentifikasi, mampu mengidentifikasi alat komunikasi tradisional dan modern. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat membedakan alat komunikasi tradisional maupun modern. Nah Bu, area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu apa saja Bu? Yang ingin diharapkan agar siswa dapat mengembangkan potensi sosialnya Bu, potensi sosial emosional dengan menggunakan alat komunikasi sesuai kebutuhannya. Terus siswa diharapkan lebih aktif lagi dalam belajar dan komunikatif ketika berdiskusi kelompok. Oh, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada dua Bu ya? Ada dua, ada berapa Bu? Ada 3 ya. Oh, ada satu. Ya, ada 3. Nah, Ibu mau sampaikan dulu yang ketiga? Yang ketiga itu siswa diharapkan bisa lebih fokus dalam belajar Bu. Oh iya. Jadi ada 3 yang ingin dicapai. Yang pertama itu ingin meningkatkan kompetensi sosial emosional siswa supaya siswa dapat menggunakan alat komunikasi itu dengan bijak ya Bu, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan lebih aktif dan komunikatif. Oh iya, siswa diharapkan lebih aktif dan komunikatif ketika berdiskusi. Kemudian yang nomor 3, siswa diharapkan lebih fokus dalam belajar dan memperhatikan guru. Oh iya, jadi yang ingin dicapai yaitu siswa lebih fokus atau konsentrasi ketika belajar, apalagi ketika guru saat menerangkan materi. Strategi yang akan Ibu laksanakan ketika nanti pembelajaran itu apa saja Bu? Melaksanakan pembelajarannya dengan strategi yang Ibu persiapkan untuk melaksanakan pembelajaran apa saja Bu? Strategi yang dipersiapkan untuk melaksanakan pembelajaran itu yang pertama melakukan pembelajaran dengan diferensiasi, terus konsep dan proses Bu. Terus strategi yang telah Ibu persiapkan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas apa saja Bu? Strategi yang dipersiapkan untuk belajar di kelas itu yang pertama untuk melakukan atau melaksanakan pembelajaran dengan diferensiasi konten dan proses. Oh iya. Terus yang kedua mengelompokkan murid Bu berdasarkan profil belajar. Yang ketiganya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau yang disebut PBL agar pembelajarannya lebih menarik Bu. Terus yang terakhir melakukan evaluasi pembelajaran atau proses dan hasil secara berkesinambungan. Oh jadi strategi yang telah Ibu siapkan yaitu ada 4. Yang pertama melakukan pembelajaran dengan diferensiasi konten dan proses. Kemudian yang kedua mengelompokkan murid berdasarkan profil belajar. Iya. Terus yang ketiga menggunakan model pembelajaran based learning atau disebut PBL. Iya. Yang ketiga mengevaluasi proses dan hasil belajar agar berkesinambungan. Oh iya. Nah Bu, yang nomor 2 Bu, Ibu kan mengelompokkan siswa berdasarkan kelompok belajar. Ada berapa kelompok belajarnya Bu? Ada 6 Bu. Oh ada 6. Tetapi diferensiasinya apa saja yang prosesnya? Yang pertama kelompok apa saja Bu? Kelompok visual, kemudian kelompok audiotorik, yang ketiga kinestetik. Jadi ada 3 kelompok belajar, tetapi supaya siswanya
tidak terlalu banyak, ya. jadi dibagi lagi menjadi 6 kelompok seperti itu ya. Nah, itu strategi yang telah Ibu siapkan. Nah, Ibu kira-kira ini kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya akan hari ini, Bu. Hari ini. Ya, hari Rabu tanggal 12 April 2023. Iya. Nah, Ibu sudah siap? Siap, Ibu. Ya, bahan ajar, media ajar, dan segala sesuatunya sudah siap ya? Ibu, Ya. sudah siap. Terima kasih, Bu. Berarti kita sekarang langsung ke kelas ya untuk melaksanakan kegiatan observasi. Terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh putra pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa.
keempat adalah laptop atau komputer. Merupakan alat yang canggih dan mampu memberikan informasi berupa gambar, suara, maupun tulisan. Yang selanjutnya adalah majalah dan koran. Merupakan alat komunikasi cetak yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui tulisan dan gambar. Berikutnya adalah alat komunikasi tradisional. Merupakan alat yang belum menggunakan sebuah teknologi ataupun masih bersifat manual. Ada apa saja ya? Jadi kita cek satu persatu. Yang pertama adalah kentongan. Kentongan utamanya adalah untuk mengumpulkan orang. Biasanya digunakan untuk roda malam. Berikutnya adalah lonceng. Lonceng adalah sebuah alat yang terbuat dari logam, bisa digunakan untuk mengumpulkan orang atau memberi tanda waktu masuk atau keluar kelas. Yang berikutnya adalah beduk. Beduk dengan tabuhan beduk bisa untuk memanggil massa, mengingatkan waktu ibadah, dan juga adanya sebuah pentas. Yang keempat adalah surat. Surat menggunakan media kertas yang bisa menyampaikan pesan yang kita buat untuk seseorang. Saat ini surat sudah jarang digunakan. Yang kelima adalah bendera. Bendera bisa digunakan sebagai alat komunikasi dari jarak yang cukup jauh, seperti contohnya dengan menggunakan sandi Morse. Nah, demikian tadi pelajaran tentang macam-macam alat komunikasi modern. Dengan video komunikasi dengan bijak ya. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Sudah, ibu kan itu udah dibagi-bagi kelompok ya. Ibu akan membagikan tugas kerja yang kalian tadi sudah tonton. Sekarang kalian kerjakan tugasnya masing-masing. Jadi setiap kelompok itu berbeda-beda tugasnya. Kelompok ini menempel, kelompok itu membuat video paragraf. Paragrafnya kan ibu simpan di berbagai tempat. Boleh kalian cari potongan-potongan paragrafnya. Mulai kerjakan. Yang menyimak video boleh lihat ke sini ya. Cari di mana aja potongan-potongan paragraf yang ibu simpan. Cari, boleh kelompok Keira cari di mana? Macam-macam alat komunikasi tradisional. Kentongan. Sampai saat ini kentongan masih bisa kita jumpai. Biasanya kentongan digunakan masyarakat untuk roda malam. Fungsi utama alat lonceng terbuat dari logam yang biasanya menghasilkan bunyi. Lonceng bisa digunakan untuk mengumpulkan orang, mengingatkan waktu ibadah, dan juga biasanya sebagai tanda bahaya. Dengan komunikasi tradisional yang ketiga yaitu telepon kaleng. Telepon kaleng merupakan metode klasik yang digunakan untuk berinteraksi tanpa mengeluarkan suara keras meskipun berjarak cukup jauh. Selanjutnya ada surat. Sampai saat ini surat menyurat masih dilakukan meskipun tidak seramai dulu. Selanjutnya ada binatang ternak.
Ingatan yang sudah terlatih bisa digunakan sebagai perantara untuk berkomunikasi, salah satunya yaitu burung merpati. Alat komunikasi tradisional selanjutnya ada telegraf. Telegraf merupakan alat komunikasi yang menggunakan listrik untuk mengirim dan menerima sinyal. Selanjutnya ada asap. Alat komunikasi menggunakan asap biasanya berada meminta pertolongan. Alat komunikasi tradisional yang selanjutnya yaitu menulis di atas batu. Pada zaman dahulu, informasi penting akan dituliskan di dalam sebuah batu agar tidak mudah hilang dan rusak termakan usia. Itulah adik-adik macam-macam alat komunikasi tradisional. Selanjutnya yaitu kita akan cari tahu tentang macam-macam alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern yang pertama yaitu koran. Koran merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal berupa tulisan dan gambar. Yang kedua ada radio. Radio merupakan alat komunikasi yang sangat penting sejak ditemukan. Radio berguna untuk menerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Dan selanjutnya yaitu ada telepon kabel. Telepon kabel merupakan cikal bakal dari smartphone yang canggih pada zaman sekarang. Selanjutnya ada handphone dan smartphone. Televisi. Televisi yang bersamaan dengan koran yaitu menyampaikan informasi secara massal. Bedanya, koran hanya menyampaikan berupa gambar dan tulisan, sedangkan televisi menyampaikan informasi dengan menampilkan audio visual. Selanjutnya yang keenam ada internet. Jaringan internet sangat penting di era modern ini. Tanpa internet, informasi penting tidak dapat mengalir dengan cepat. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah komputer dan laptop. Komputer dan laptop merupakan alat komunikasi yang canggih dan mampu mengolah informasi. Yang terakhir, alat komunikasi modern yaitu mikrofon dan toa. Itulah adik-adik macam-macam alat komunikasi modern. Sekian dulu ya adik-adik belajar mengenal alat-alat komunikasi bersama kakak. Semoga adik-adik suka dengan video ini dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel ini. Terima kasih telah menonton video ini. Nah, untuk kelompok auditori boleh yang tadi disimak tulis ya apa yang kalian dengarkan tadi boleh ditulis.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu telah melaksanakan kegiatan observasi pada proses pembelajaran. Terkait proses pembelajaran tersebut, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Perasaannya sangat menyenangkan Bu ya. Berkesan menambah wawasan juga Ya. Menurut Ibu, perasaan Ibu merasa semangat dan merasa dari kegiatan tersebut menambah wawasan Ibu ya. Itu perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana kesan Ibu? kesannya Kalau melaksanakan proses tersebut bagaimana? Menyenangkan, jadi hampir sama sih tadi ya. Jadi kesan dan perasaan Ibu sama seperti tadi. menambah wawasan, supaya lebih ya mengetahui Ya, dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian Bu, apakah proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi di kelas sudah sesuai dengan SPP yang telah Ibu buat? sudah Ibu alhamdulillah sudah sesuai dari mulai pembukaan atau pendahuluannya sudah sesuai, sudah sangat menyenangkan dari case breakingnya, anak-anak sangat menyenangkan gitu, sangat antusias gitu, sangat semangat melakukan case breaking itu dari kegiatan inti, dari mulai pengelompokan anak-anak, terus dari anak-anak mengerjakan soal-soalnya sungguh sangat menyenangkan gitu, sudah sesuai. Ya. Jadi menurut Ibu, proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan SPP. Jadi Ibu pembelajaran sosial emosional itu dengan ice breaking, dan selain ice breaking apa lagi Bu? Menyanyi lagu apa? Lagu nasional. Lagu nasional. Nah, kemudian di kegiatan inti Ibu juga sudah mengelompokkan siswa ya menjadi beberapa kelompok sesuai profil belajar. ya, sesuai dengan profil belajar. Nah, di kegiatan inti itu selain mengelompokkan apa lagi kegiatan siswa? Ya, presentasi ke depan. Jadi sesudah mengerjakan soal, siswa ke depan maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang dia kerjakan. Ya, Bu. Jadi setelah siswa berdiskusi, kemudian siswa bersama kelompoknya itu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, pada saat pelaksanaan itu bagaimana Bu siswa yang lain ya kurang kayak ada timbal baliknya gitu. Misalnya tidak ada yang bertanya, atau suara siswa juga mungkin baru kelas rendah ya Bu yang masih suaranya nggak kuat gitu, masih malu-malu, volumenya kecil gitu ya. Iya. Nah, kemudian di kegiatan akhir bagaimana? Sudah sesuai dengan Sudah sesuai ya. Ya. Nah, Bu, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu mengenai pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi, apakah sudah sesuai dengan capaian yang ingin Ibu capai gitu, yang tujuan yang ingin Ibu capai? Masih belum ada yang misalnya kayak anak-anaknya masih suka kurang mendengarkan, masih suka ngobrol gitu. Jadi masih ada beberapa siswa yang tidak mendengarkan atau tidak menyimak ketika Ibu atau siswa yang lain sedang berbicara di depan. Ya. Kemudian kalau dilihat dari persentase ya Bu ya, dari 10 sampai 100, nah ketercapaian kompetensi tersebut menurut pendapat Ibu sudah berapa persen? Kurang lebih 80% Bu, 20%-nya hanya beberapa orang yang tidak mendengarkan, yang terlalu aktif gitu, yang tidak mendiam kayak gitu. Oh iya. Jadi menurut pendapat Ibu, presentasi
bukan persentase dari ketercapaian kompetensi ataupun tujuan yang ingin ibu capai itu siswa sudah 80% ya bu ya. Kemudian kalau yang 20%-nya siswa belum mencapai ya, karena mungkin karena terlalu aktif jadi bukan aktif dalam pembelajaran tetapi mungkin aktif dalam bermain, jadi kurang mendengarkan ketika ibu atau siswa yang lain sedang mempresentasikan atau ketika ibu sedang menerangkannya bu ya. Nah, apa yang menjadi kesulitan siswa bu ketika saat proses pembelajaran? Kesulitan siswa Ya, kayak sulit berkonsentrasi bu, kayak masih suka ingin bermain, pas waktu kayak masih suka bercanda-bercanda sama temannya, mengganggu temannya gitu. Dari jadi siswanya. ya kesulitannya siswa masih ingin bermain jadi belum bisa fokus bu ya. Nah, kemudian dari proses pembelajarannya bu, kesulitan siswa pada saat misalnya pada saat diskusi Atau pada diskusi. ya. Ada yang mengerjakan, ada yang cuma melihat, ada yang diam Jadi tidak semuanya anggota kelompok melaksanakan kegiatan diskusi. Jadi masih ada siswa yang masih asik sendiri ya bu ya. Nah, kalau dari presentasinya bu, bagaimana presentasinya sama bu, masih kayak ada malu-malu. Oh ya, tadi kata ibu kan ada yang masih suaranya masih kecil, kemudian ketika ada yang menjelaskan, yang lainnya malah ngobrol gitu, tidak mendengarkan. ya, tidak mendengarkan. Nah, itu kesulitan yang telah dialami siswa ya ketika melalui proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian kalau kesulitan ibu ketika tadi proses pembelajaran apa bu? Kesulitannya mungkin karena kesulitan dalam ini kurang memberikan apa ya, kayak memberikan hal yang menarik gitu, yang menarik siswa untuk mendengarkan Dalam menarik gitu. Jadi menarik perhatian siswa supaya lebih fokus ke pembelajaran daripada bermain. Oh, ibu jadi merasa kesulitan ya. Nah, tadi ibu di dalam proses pembelajarannya menggunakan media pembelajaran apa? Oh, ini. Oh, metodenya PBL. Kalau medianya apa? Video. Selain video apa lagi? Menempel kayak membedakan antara misalkan yang dibahas itu tentang alat komunikasi. Oh, iya. Jadi membedakan antara alat komunikasi tradisional dan sederhana gitu. Modern. Iya. Jadi metodenya yang ibu gunakan PBL, ya kalau medianya itu video dan juga gambar ya bu ya. Gambar. Menurut ibu, hal apa yang sudah memuaskan dari proses pembelajaran tadi? Yang sangat memuaskan itu Ya, boleh dari anak-anak, boleh dari kegiatan proses pembelajaran juga boleh. dari kegiatan itu Yang memuaskan, yang ibu sudah merasa puas gitu. Bagaimana bu, hal yang memuaskan dari proses pembelajaran tadi? dari proses pembelajaran tadi yang memuaskan itu ada kayak siswa itu lebih meningkat gitu, pembelajarannya lebih fokus, bisa lebih fokus juga gitu. Jadi lebih meningkat dari pembelajaran yang sebelumnya gitu ya, itu hal yang memuaskan. Nah bu, kalau hal yang menurut ibu kurang memuaskan nih dari proses pembelajaran ini? Memuaskan, aku masih main-main masih mengganggu kayak gitu. Jadi hal yang kurang memuaskan menurut ibu itu siswa jadi masih banyak bermainnya daripada belajar. Nah, menurut ibu dari proses pembelajaran yang telah ibu tadi laksanakan ya bu, hal yang perlu ditingkatkan bu apa? Itu mungkin proses pembelajaran Ya. Jadi bagaimana kira-kira menurut ibu siswa pada saat berdiskusi tadi bagaimana bu? kurang
berpartisipasi aktif, ya. Kemudian siswa juga masih ada yang bermain, ya. Nah, pada saat presentasi juga apa yang diharapkannya? Kepercayaan diri menambah kepercayaan diri siswa ya Bu, supaya lebih tampil percaya diri di depan kelas. Nah, selain ingin membuat siswa menjadi tampil percaya diri, apalagi yang ditingkatkan untuk anak-anak yang kebanyakan lebih berani apa? Lebih berani maju ke depan. Ya, terus selain maju ke depan, tadi tidak ada pertanyaannya Bu ya, anak-anak kurangnya kayak dimajukan. Oh iya, jadi nanti kedepannya Ibu ingin supaya siswa lebih berani mengemukakan pendapat, kemudian mengajukan pertanyaan yang kepada kelompok yang ada di depan gitu ya Bu ya. Itu hal yang ingin Ibu tingkatkan. Nah, apakah area pengembangan yang ingin dicapai Ibu itu sudah sesuai dengan nanti proses pembelajaran yang Ibu laksanakan? Itu area pengembangannya yang ingin dicapainya, siswa tidak ingin siswa dapat mengembangkan kompetensi sosial dan emosional ya. Sudah ya. Jadi siswa sudah belajar mengenai keterampilan sosial dan emosional melalui tadi apa Bu? Melalui tadi ice breaking dan menyanyikan lagu nasional. Jadi diharapkan siswa setelah melaksanakan kegiatan tersebut, apalagi setelah menyanyikan lagu wajib ya, jadi lebih mencintai negara sendiri ya Bu. Jadi lebih meningkatkan rasa kepatriotisan ya. Kemudian Bu, apalagi area yang Ibu tadi dicapai di kelas selain ingin meningkatkan kompetensi sosial emosional? Siswa lebih aktif lebih aktif dari biasanya ya. Terus ketika juga lebih komunikatif Ya. Nah, karena Ibu kan sudah menggunakan video ya Bu ya. Kemudian Ibu juga menggunakan gambar, kemudian menggunakan media yang berbeda ya tiap kelompok. Nah, itu bagaimana Bu siswanya? Belajarnya lebih antusias dari pembelajaran sebelumnya baru menggunakan media atau pembelajaran seperti itu. Jadi pembelajarannya menurut Ibu apakah ini sudah berbeda itu dari biasanya ya? Ibu kemarin kan sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ibu menggunakannya pembelajaran berdiferensiasinya dalam bentuk apa? Konten Ibu ya, konten dan materinya tiap kelompok itu berbeda ya. Nah, kemudian apalagi Bu area pengembangan yang dicapai setelah proses ini? Siswa kan ketika berdiskusi masih kurang, tapi setelah proses pembelajaran ini lebih meningkat daripada sebelumnya. Kemudian bagaimana kalau dulu sebelum pembelajarannya anak lebih kurang memperhatikan apa yang guru sampaikan. Jadi mungkin anak masih asik dengan dunianya sendiri ya. Nah Bu, nanti kedepannya Ibu untuk meningkatkan hal yang ingin Ibu capai atau area pengembangan yang ingin Ibu capai itu kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan kegiatan seperti tadi, kegiatan proses pembelajaran yang berbeda gitu dari biasanya? akan dilaksanakan Iya. Ya. Maka akan secepatnya sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan PAT ya. Jadi mungkin secepatnya Ibu akan melaksanakan kegiatan seperti tersebut ya Bu ya. Nah Bu, setelah Ibu bersama saya menjawab pertanyaan kemudian di coaching ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah di coaching oleh saya? Nah, apakah Ibu merasa deg-degan? Ya. Kenapa Ibu merasa deg-degan? Apakah karena takut salah berbicara atau karena salah berbicara? Oh iya. Padahal kan Ibu
berbicaranya. Kalau salah kan manusiawi ya, tapi tidak melenceng dari yang ingin kita capai ya Bu ya. Tapi perasaannya Bu, selain menyenangkan bagaimana? Apakah ini kegiatan ini menambah apa? Pengetahuan, menambah wawasan juga Ibu. Ya. Terus menggali potensi dari dalam diri saya. Oh iya. Jadi Ibu banyak sekali hal yang didapat setelah kegiatan ini ya Bu ya. Ya. Semoga dengan kegiatan coaching ini ya, mulai dari tahap pra, kemudian prosesnya, pembelajaran Ibu, kemudian setelah ini juga kan pasca ya Bu ya, pasca observasi setelah Ibu melaksanakan kegiatan remaja, kemudian kita ngobrol-ngobrol juga ya Bu, alhamdulillah. Nah semoga nanti kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi, lebih meningkat lagi ya Bu ya. Mohon maaf, ini sebelumnya bukan maksudnya menggurui ya Bu ya, kita sama-sama belajar. Nah, karena kegiatan coaching ini kan bukan menggurui ya Bu ya, tetapi menuntun. Sebenarnya yang punya masalahnya itu kan Ibu, kemudian Ibu juga bisa mencari solusinya sendiri ya Bu ya. Itu merupakan tujuan dari proses coaching ya Bu. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Nah Bu, mungkin sudah berbincang, kemudian Ibu juga ingin istirahat ya Bu ya. Nah kita akhiri saja proses coaching ya Bu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan terima kasih sudah membantu saya Bu ya. Ya terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.